Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Wilukismawati, perwakilan dari kelompok 3. Di sini saya akan mempresentasikan problematika manusia yang sakit di dalam Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran adalah kitab yang sempurna, yang dimana di dalamnya mengandung seluruh aspek kehidupan manusia. Oleh karenanya, salah satu fungsi Al-Quran ialah sebagai asyifa atau obat hati. Dijelaskan pula di dalamnya mengenai problematika kejiwaan manusia yang sakit dari fisik, rohani, jasmani. Maka dari itu, Al-Quran salah satunya berfungsi menjadi penenang hati manusia. Pengertian problematika. Problem artinya adalah masalah. Menurut Syukir, problematika merupakan suatu kesenjangan antara kesenjangan serta harapan dan kenyataan yang diharapkan bisa menyelesaikan atau diperlukan. Setiap manusia pastilah memiliki masalah, karena dalam hidup ini tidak ada yang tidak memiliki masalah. Bahkan kita hidup di dunia ini merupakan masalah. Oleh karena di balik masalah kita dapat menjadikan kita menjadi lebih dewasa dan membuat kita menjadi lebih baik, menjadi insan, menjadi pribadi yang lebih tahu akan bagaimana cara mengatasi masalah, bagaimana cara kita peduli terhadap sesama akan masalah yang dihadapi. Selanjutnya, Al-Quran sebagai asyifa. Al-Quran merupakan sumber utama ajaran Islam yang memiliki metode khas dalam merealisasikan kesehatan mental dan dilengkapi dengan 3 metode. Yang pertama adalah metode dimensi spiritual, metode menguasai dimensi biologis, dan metode mempelajari hal penting untuk kesehatan mental. Dari ketiga metode tersebut terdapat beberapa dimensi. Yang pertama terdapat beberapa bagian. Yang pertama, metode pengetahuan dimensi spiritual ada 3 bagian. Yang pertama, psikoterapi melalui sholat, melalui haji, serta zikir. Mengapa sholat? Karena sholat di dalamnya terdapat bacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang dapat menenangkan hati manusia dan lebih mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, melalui haji. Haji bahkan di tempatnya saja sangat-sangat nyaman, yaitu di Mekah dan Madinah. Dan haji difokuskan hanya untuk benar-benar mendekatkan diri kepada Allah. Yang ketiga, psikoterapi melalui zikir dan doa. Berzikir yaitu berarti mengingat Allah. Berzikir lebih banyak, maka itu berarti lebih banyak mengingat Allah. Serta berdoa membuat masalah kita akan menjadi lebih ringan, karena doa yang diijabah Allah maka membuat manusia menjadi lebih percaya akan adanya Tuhan. Yang kedua merupakan metode pengendalian motivasi biologis, juga dibagi menjadi 2. Yang pertama, melampiaskan pada hal yang baik menurut agama. Seperti halnya kita memiliki masalah, namun kita bingung apa yang harus kita lakukan. Lebih baik kita lampiaskan kepada agama. Seperti halnya kita membaca Al-Quran setiap harinya. Yang setiap harinya membaca Al-Quran mungkin hanya beberapa menit atau beberapa jam, kita lampiaskan masalah itu untuk menenangkan hati, yaitu membaca Al-Quran. Entah itu sampai beberapa jam agar hati kita benar-benar tenang, atau kita ziarah ke makam-makam untuk menenangkan hati
dan mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, tidak berlebihan dalam melampiaskan motivasi. Mungkin kita diberi motivasi kepada orang lain, diberi solusi kepada orang lain, tapi jangan sampai kita berlebihan, karena manusia juga tidak selalu benar dan juga tidak selalu salah. Oleh karenanya, yang menjadi tempat kita mengadu hanyalah kepada Allah. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf, karena kesempurnaan hanya milik Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.